di bawah es. Menyuruh gadis kecil melompat ke lubang. "Ayah, dingin sekali, saya tak bisa lakukan." Gadis kecil terus-menerus memohon ayahnya. Tapi sikapnya sangat tegas. Gadis dengan gemetar berlangkah di salju. Agar bergerak ke lubang salju. Dia menahan cuaca dingin, lalu memasukkan kakinya ke dalam air. Ketakutan dan kedinginan membuat tubuhnya gemetar. Sampai akhir, ia perlahan tenang. Ia menoleh. Karena ia sudah menang ketakutan. Ternyata, ia sering mimpi buruk berulang kali. Dalam mimpi itu, Prairie terkunci di kolam. Perasaan sesak napas membuatnya panik. Setiap bangun, Prairie biasanya mimisan. Saat ini, dia masih tidak tahu apa pertanda mimpi itu. Sang ayah membantunya mengatasi rasa takut. Tapi dia masih memimpikannya mimpi buruk. Saat itu, ketika ia belajar, Prairie terus mimisan. Hendak ambil tisu membersihkannya. Kemudian mobil itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, suara yang menakutkan bergema. Mobil itu melompati pagar dan jatuh ke sungai. Perlahan tenggelam ke laut. Air sungai dengan cepat memenuhi kompartemen mobil. Anak-anak memang takut dan berteriak yang keras. Hanya Prairie tenang. Dia menyelam ke laut, hendak menggunakan palu agar merusak jendela mobil. Tapi tak berguna. Saat ini, ia menemukan cahaya biru di depannya. Jadi dia muncul ke permukaan, lalu bilang dengan teman yang lain. Menyuruh teman-teman mengikutinya. Prairie terus menyelam 1 kali. Dia berenang keluar melalui lubang di depan mobil. Tanpa diduga, teman sekelas di belakang tidak mengikutinya. Dia sendiri tidak cukup kuat untuk muncul ke permukaan. Antara batasan kematian dan kehidupan. Ada cahaya biru bersinar pada Prairie. Sejak itu, ia perlahan hilang sadar. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya itu. Sampai Prairie meringkuk tubuh. Lalu muncul di dunia yang lain. Dia nggak tahu dia sedang di mana. Di sini, kegelapan juga menjadi terang dan berkilau. Pada saat ini, sebuah tangan meraih ke dalam air. Ia ditarik ke tanah oleh Bu Katun. Katun memberinya 2 pilihan. Tinggal di sini atau kembali ke dunia manusia. Kembali untuk memahami tentang cinta yang agung. Tapi akan ada banyak penderitaan. Apalagi, bisa mengorbankan 1 bagian tubuh. Kembali. Okelah, saya akan ambil matamu. Karena aku nggak kejam. Biarkan kamu menyaksikan apa yang akan terjadi. Terlalu mengerikan. Sebelum batas kematian yang rapuh, gadis ini harus menghadapi dengan 2 pilihan. Tinggal di surga atau kembali dunia manusia. Kalau kembali bisa bertemu orang tua. Tapi harus akan mengalami penderitaan. Apalagi, harus mengorbankan 1 bagian tubuh. Tak disangka, Prairie masih tegas memilih kembali. Katun nggak mau. Agar gadis kecil menyaksikan semuanya. Jadi telah ambil matanya. Akhirnya, Prairie diselamatkan oleh ayahnya. Tetapi, saat ini Prairie telah buta. Namun semuanya hanya baru mulai. Ayahnya membawanya ke sekolah untuk siswa penyandang cacat untuk belajar. Sampai akhir minggu, ia bisa mengobrol dengan ayahnya. Tiba-tiba, sesuatu hari, kepala sekolah memanggil Prairie ke kantornya. Ternyata, ada orang mengumumkan. Ayahnya sudah meninggal. Prairie tak percaya nyata ini. Tapi ia masih meninggalkan sekolah. Karena mereka tidak mampu lagi membayar biaya kuliah yang mahal. Walaupun, wali itu masih tidak mampu merawat Prairie. Karena pekerjaannya bertindak sebagai perantara untuk memperkenalkan adopsi. Setiap hari, Prairie hanya bisa tidur di tempat tidur yang dingin. Di sekitarnya adalah suara menangis anak-anak kecil. Sampai sesuatu hari, ada pasangan tua yang datang ke sini untuk mengadopsi anak. Pada awalnya, mereka akan memperkenalkan mereka kepada bocah. Tapi saat sang wanita ke toilet, ia bertemu Prairie. Dia tertarik dengan kelucuannya. Jadi, ia diskusi dengan suaminya.
Kami memilih gadis kecil ini. Sejak itu, Prairie ada keluarga yang mencintainya. Tak berapa lama, mereka menemukan gadis kecil gangguan tidur berjalan. Mereka merekamnya untuk dikirim ke dokter. Setelah mengobrol dengan Prairie, dokter mendiagnosis. Prairie selalu percaya bahwa ayahnya masih hidup. Apalagi, ia menghubungi dengan ayahnya dalam mimpi. Akhirnya, dokter mendiagnosis ia penyakit kejiwaan. Butuh obat untuk mengobati. Hasilnya, ia minum obat psikoaktif selama 10 tahun berturut-turut. Selain membuatnya melumpuhkan semangatnya, obat itu tak berguna mencegah mimpi itu. Ada satu kali, dalam mimpi, ia mendaki ke patung yang raksasa. Mendengar suara ayahnya di depan. Sampai ia mendaki ke sana. Sang ayah yang memegang kue sedang menunggunya di sana. Kali ini, setelah bangun, ia terus mimisan. Prairie itulah pesan yang ayahnya mau mengirim kepadanya. Kue di tangannya taruh 21 lilin. Jadi, pada hari ulang tahun ke-21, itu menyelinap keluar. Pergi ke patung yang raksasa itu. Sampai saat ayahnya muncul. Tapi, ia telah menunggu selama sepanjang hari. Sampai saat penjaga mengusirnya. Ayahnya masih belum muncul. Tapi ia nggak mau menyerah. Setiap hari, ia bermain gitar lagu yang ayahnya menyukai. Di stasiun kereta bawah tanah yang paling dekat patung. Ia berharap ayahnya bisa mendengar. Tak disangka, ia tak bisa menunggu ayahnya muncul. Ada seorang pria. Membawa kepadanya mimpi buruk selama 7 tahun berturut-turut. Ia mengawasi gadis yang buta di stasiun kereta bawah tanah. Seperti sedang menikmati mangsa. Ia mulai menggodanya. Sebenarnya, gadis sangat peka. Menolak bantuan darinya. Dia segera susun barang dan hendak meninggalkan. Tapi pria itu terus mengejarnya. Dan bertanya-tanyaan yang sangat aneh. Maafkan aku. Apakah kamu sudah mengalami batasan kematian? Aku tak tahu kamu sedang bilang apapun. Satu jenis pengalaman tentang kematian. Apakah kamu pernah mati? Lalu kebangkitan. Sebenarnya, Prairie pernah mati. Apalagi, hal itu selalu terjebak dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Jadi, Prairie dengan pria itu makan malam bersama. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pria yang berhati dan elegan. Merawatnya baik. Saat mengobrol, juga membuatnya senang. Namanya Hunter. Adalah ahli anestesi. Secara kebetulan, ia menemukan saat orang menghadapi dengan kematian, akan ada suara aneh. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Apalagi, ia menemukan setelah manusia mengalami kematian itu, akan memiliki satu keterampilan. Misalnya, biola yang dimainkan Prairie. Gadis di depannya. Itu adalah subjek tes yang selalu dicari Hunter. Setelah ngobrol, Prairie juga bergairah. Ia mau tahu nyata tentang mimpian ini. Jadi ia setuju untuk mengikutinya pulang. Berpartisipasi dalam studi dengan dokter. Sungguhan, Prairie memang kepolosan. Penelitian ini tak sederhana seperti pikirannya. Setelah ia mengikuti Hunter pulang ke rumah, ia mengantarnya ke kamar. Setelah ia meninggalkan, Prairie tiba-tiba mendengar suara ketuk pintu. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia berdiri, tak disangka tersandung cermin. Prairie pergi kelilingi, lalu ia menyadari. Inilah ruang tertutup. Maka Hunter tak menjawabnya. Ia segera meninggalkan. Prairie dengan panik dan tersandung di mana-mana. Ruangan yang aneh membuatnya tersandung. Tepat waktu itu, ada suara dari jauh. Ternyata, di dalamnya tak hanya ada ia saja. Pihak lain mengatakan dia dikurung di sini selama 1 tahun. Masa depannya juga putus asa. Tentu saja, pada hari berikutnya, Prairie telah kehilangan konsep waktu. Setiap hari, ia harus makan makanan anjing. Minum air kotor. Sekaligus, setiap satu interval waktu yang tertentu. Dia akan dibawa untuk percobaan. Prairie merasa seperti dia menjadi gila. Oleh karena itu,
Pada suatu hari, ia minta Hunter. Prairie mau merasa sinar matahari. Kalau tidak, ia akan meninggal. Tak disangka, Hunter setuju dengan syaratnya. Membawanya ke atas. Sekaligus, membuka pintu besi keluar. Prairie menikmati sinar matahari yang hangat dalam waktu singkat. Beberapa menit kemudian, dia dibawa ke sel. Pria di sebelahnya segera mencarinya. Berharap kali lain, kalau ada kesempatan ke sana. Membantunya mengambil cincin di rak obat. Bahkan kertas dan pena. Mereka nggak bisa terus tinggal di sini. Perlu melakukan apapun. Saat ini, ruang di sampingnya tiba-tiba dipenuhi asap. Pria terburu-buru menyuruh Prairie menutup lubang ventilasi di kamarnya dengan tangannya. Sejenaknya, ia pingsan. Ini adalah proses yang harus dilalui setiap orang ketika dikirim untuk percobaan. Pada hari berikutnya, karena Prairie adalah orang buta, jadi Hunter secara bertahap melonggarkan kewaspadaannya terhadapnya. Kadang-kadang akan membantunya dengan pekerjaan rumah. Pada waktu ini, Prairie menemukan Hunter bermasalah tentang mimpi. Dia minum obat tidur dalam waktu yang lama. Jadi, Prairie mulai mencari kesempatan. Menyelinap ambil obatnya. Lalu bersembunyinya dalam kotak yang siapkan. Setiap hari yang berlalu. Sampai suatu hari, ia telah kumpulkan obat yang cukup. Jadi, hari itu, ia sarankan secara proaktif masak untuk Hunter. Ia nggak pikir apapun, segera setuju. Prairie mengambil kesempatan saat Hunter keluar. Memasukkan